Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat. Terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran mata pelajaran sejarah dengan materi Pergerakan Kebangsaan Indonesia bab 2 kelas 11. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kalian menyimak pertanyaan berikut ini. Bagaimana munculnya ide kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia? Apakah kalian pernah mengetahui, mengikuti, atau bahkan datang langsung untuk menyaksikan ajang olahraga Asian Games pada tahun 2018? Indonesia diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menyelenggarakan ajang olahraga terbesar di benua Asia. Momentum ini memberikan sumbangan besar bagi terciptanya rasa solidaritas dan dapat menanamkan jiwa nasionalisme kebangsaan sebagai sesama bangsa Asia. Dari penyelenggaraan ini, kita dapat belajar dari para atlet yang berjuang dalam Asian Games ke-18 ini. Perjuangan para atlet tidak kalah dengan perjuangan para pahlawan karena mampu mengangkat nasionalisme dan perasaan kebangsaan dari kekalahan dan keterpurukan oleh penjajah asing. Latar belakang pergerakan nasional Indonesia terbagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu munculnya kaum terpelajar, kemiskinan, kesengsaraan, dan kelaparan yang merajalela, kenangan kejayaan pada masa lampau, politik diskriminasi, dan kemajuan pers dan transportasi. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu kemenangan Jepang atas Rusia, pergerakan nasional di negara lain seperti Cina, India, Turki, dan sebagainya. Lalu masuknya paham baru di Indonesia, paham-paham besar di dunia. Yang pertama, liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, atau tatanan kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu. Yang kedua, nasionalisme. Secara etimologis, nasionalisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Di Eropa, paham nasionalisme dipicu oleh berbagai peristiwa, contohnya Revolusi Prancis, Revolusi Industri di Inggris, dan juga Revolusi Amerika. Yang ketiga, demokrasi. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Yang keempat, sosialisme. Sosialisme merupakan suatu paham yang digunakan untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mencukupi keperluan rakyat agar dapat hidup layak. Yang terakhir, pan-islamisme, yaitu pan-islamisme memiliki tujuan mewujudkan prinsip-prinsip Islam dan kesatuan Islam di seluruh dunia. Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Surakarta, Jawa Tengah oleh sekelompok pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini menjadi cikal bakal pergerakan nasional Indonesia dan menjadi organisasi nasionalis pertama yang muncul di Indonesia. Tujuan dari Budi Utomo untuk memperjuangkan kebangkitan nasional Indonesia melalui upaya pendidikan, sosial, dan politik. Syarekat Islam adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada tahun 1912 di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Organisasi ini merupakan salah satu gerakan awal yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan gerakan sosial politik pada awal abad ke-20. Awalnya, organisasi ini didirikan sebagai perkumpulan buruh dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi dan sosial kaum buruh Jawa. Indis Party, atau disebut juga Partai Indonesia,
adalah sebuah partai politik yang didirikan pada tahun 1912 di Belanda oleh Douwe Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Tujuan dari partai ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan melawan penjajahan Belanda. Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah sebuah partai politik yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Partai ini menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan negara Indonesia. PNI didirikan oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Tujuan utama dari partai ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan menggalang kesatuan nasional. Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi keagamaan dan sosial yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur. NU didirikan oleh sekelompok ulama dan intelektual Islam yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, mempertahankan ajaran dan nilai-nilai Islam yang moderat, serta melindungi hak-hak agama dan budaya Islam. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan keagamaan dan organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Jogja. Gerakan ini diprakarsai oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memperbaiki dan memajukan umat Islam serta masyarakat Indonesia secara umum. Gerakan Muhammadiyah memiliki 3 pilar utama dalam perjuangannya, yaitu tarbiyah atau pendidikan dan pembinaan umat, dakwah, penyebaran ajaran Islam, dan bantuan sosial atau kesejahteraan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Parinda atau Partai Indonesia Raya yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1927 di Jakarta. Parinda didirikan oleh sekelompok pemuda nasionalis yang terinspirasi oleh semangat pergerakan nasional. Partai ini dipimpin oleh Sartono, Sugondo, Jojo Puspito, dan Soekarno. Tujuan utama dari partai ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda serta mewujudkan cita-cita nasionalis yang lebih besar. GAPI merupakan singkatan dari Gabungan Pelajar Islam Indonesia. GAPI didirikan pada tanggal 1 Juli 1950 di Bandung dengan tujuan untuk menyatukan dan menggerakkan pelajar-pelajar Muslim Indonesia dalam upaya memperjuangkan kepentingan dan kegiatan Islam. Volksraad atau dikenal dengan Dewan Rakyat adalah sebuah lembaga legislatif yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918 di wilayah Indonesia yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Tujuan Volksraad untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi untuk mengemukakan pendapat dan kepentingan mereka kepada pemerintah kolonial. Kongres Pemuda adalah serangkaian pertemuan atau konferensi yang diadakan oleh para pemuda Indonesia dalam rangka membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda di Hindia Belanda. Kongres Pemuda I menghasilkan Sumpah Pemuda yang menegaskan persatuan dan semangat kebangsaan Indonesia. Selanjutnya Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Desember 1928 di Jakarta. Kongres ini merupakan tindak lanjut dari Kongres Pemuda I dan membahas isu-isu penting seperti pendidikan, pergerakan nasional, dan persatuan pemuda Indonesia. Berikut adalah isi Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, pers masa pergerakan nasional. Pers dalam pergerakan nasional merujuk pada peran media massa atau pers dalam menggalang dukungan, menyebarkan ideologi, dan mengkoordinasikan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda.
Pada awal abad ke-20, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan pergerakan nasional kepada masyarakat luas. Perhatikan tabel berikut ini, lalu buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Diskusikan dengan anggota kelompok kalian poin-poin yang terdapat di dalam tabel, lalu buat opini atas organisasi pergerakan di atas. Kaitkan dengan perjuangan yang harus dilakukan oleh generasi muda pada saat ini. Setelah itu, presentasikanlah hasil diskusi kelompokmu di depan kelas. Pers menjadi salah satu media utama yang digunakan sebagai alat menyampaikan perlawanan, kritik kepada pemerintah kolonial hingga mobilisasi massa. Di Indonesia, perkembangan pers dijadikan sebagai media untuk mensosialisasikan cita-cita dan kepentingan politik untuk memajukan penduduk Bumi Putra. Berkaca pada apa yang dilakukan tokoh-tokoh pers dan sastrawan pada masa lalu, bagaimana kita sebagai individu dapat memanfaatkan kesempatan dalam era kemerdekaan untuk meneruskan cita-cita memajukan bangsa, merawat kebinekaan, dan mengembangkan diri melalui kecakapan literasi dalam era digital saat ini. Sekian untuk materi hari ini, dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.